Selamat pagi teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya kembali ingin memberikan sedikit kuliah terkait dengan depresi. Dan kalau misalnya kita melihat pada bulan September ini, kemarin tanggal 10 September adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, yang mana diperingati sebagai salah satu pengingat buat kita bahwa masalah depresi merupakan masalah yang paling sering dialami di dalam konteks kasus-kasus yang memicu terjadinya bunuh diri. Jadi untuk itu saya ingin mengingatkan kembali pada kesempatan kali ini secara teori dan juga dalam artian apa saja yang perlu diwaspadai oleh kita ketika kita mengalami gejala-gejala depresi. Ya, jadi di dalam presentasi ini nanti saya ingin sedikit mencoba membantu teman-teman supaya lebih memahami tentunya terkait dengan masalah-masalah depresi. Ya, ini dia yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenal gangguan depresi, diagnosis, dan terapi dengan antidepresan. Ya, pada kesempatan kali ini saya sengaja untuk mencukupkan dulu dengan gangguan depresi, mengenal gangguan depresi tersebut, dan bagaimana nanti mendiagnosis masalah-masalah depresi ini. Ya, kalau kita lihat, orang yang mengalami depresi tentunya adalah orang yang sangat tidak nyaman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka melihat bahwa kalau kita melihatnya tuh di sini, ya, orang yang depresi itu seolah-olah dia sedih terus-menerus, ya. Tetapi sebenarnya orang yang mengalami depresi tersebut memiliki berbagai macam gejala yang lain, ya, yang bukan cuma masalah kesedihan, tetapi juga misalnya ada kemarahan, ya, ada juga anxiety, ya, atau kecemasan. Nah, ini yang seringkali orang suka lupa bahwa ternyata kok dia depresi, dia juga bisa mengalami kecemasan, juga bisa mengurangi nafsu makannya, ya, atau misalnya gejala-gejala seperti rasa kosong, kelelahan, adanya perasaan bersalah, hilang harapan, ya. Kemudian juga bisa insomnia atau susah tidur, iritabilitas atau mudah tersinggung, ingatan, ya, biasanya kognitifnya menurun, orangnya menjadi sulit untuk melakukan kalau kita bilang tuh aktivitas yang menggunakan kognisi, kemudian juga numbness, ya, jadi kayaknya tumpul, suka tidurnya berlebihan, ya, ada pikiran-pikiran ingin melukai diri sendiri, menjadi lambat dan merasa tidak berguna. Jadi gejala-gejala ini yang tadi disebutkan itu sebenarnya merupakan gejala-gejala yang sering, ya, disebabkan juga oleh orang yang mengalami depresi. Namun seringkali seperti layaknya gunung es ini, orang lebih fokus pada gejala-gejala sedihnya saja. Dan seringkali malah melihat bahwa depresi itu mungkin sesuatu yang bisa lepas gitu, ya, tidak perlu pengobatan, dia bisa membantu dirinya sendiri dengan lebih bersyukur, lebih beriman. Nah, ini yang seringkali orang tuh tidak fokus, yaitu kenapa tidak fokus? Karena fokusnya adalah sepertinya ini hanyalah suatu kondisi emosional yang bisa hilang sendiri, bukan sesuatu yang sifatnya gangguan medis. Nah, pada beberapa kasus yang kita sering temukan di praktek sehari-hari dan juga bagaimana kondisi kita melihatnya, maka keluhan-keluhan depresi ini bisa terdiri dari keluhan yang sifatnya keluhan utama, yang tadi dibilang sedih, murung, ya, tidak ada minat, kesenangan, tidak bertenaga, ya. Dan ini kalau kita melihat dari diagnosisnya, kalau kita menentukan diagnosis klinis depresi, maka dua keluhan utamanya adalah mood yang sedih atau murung dan tidak ada minat
ya, ataupun adanya putus asa, perasaan putus asa yang berlangsung ya sekurang-kurangnya 2 minggu. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu, moodnya persisten ya atau konsistennya itu sedih terus, kemudian tidak ada minat, maka kita sebut sebagai depresi. Cukup 2 saja, ya cukup 2 gejala tersebut. Nah, ditambah lagi dengan keluhan-keluhan lain, ya seperti tadi ada gangguan tidur, gangguan pola makan, gelisah lamban, kepercayaan diri menurun, putus asa, ya rasa ingin bunuh diri, dan yang berkaitan dengan kondisi sehari-harinya itu biasanya tidak mampu melakukan aktivitas yang biasanya dia senangi. Nah, namun juga seperti saya sebagai seorang ahli psikosomatik seringkali menemukan kasus-kasus depresi itu disertai dengan keluhan-keluhan fisik ya sebagai penyertanya seperti sakit kepala, keluhan lambung, keluhan saluran napas dan nyeri yang tidak jelas. Ya ini juga seringkali kita temukan sebagai salah satu masalah yang berkaitan dengan depresi. Ini dia ya simptomnya. Ya banyak sekali kalau kita lihat tadi saya hanya mengulang kembali, ada gejala yang berkaitan dengan emosi, ada yang berkaitan dengan pikiran ya. Jadi kayak ada perasaan nggak yakin apa dengan atau bingung ya. Ada juga berkaitan dengan perilaku ya, misalnya tidak lagi ingin menikmati kondisi bersama dengan orang lain ya, adanya perubahan personalitas atau perubahan kepribadian ya, jadi lebih gampang emosian gitu ya, agresif gitu ya. Bahkan pada anak dan remaja gejala depresi itu biasanya lebih ke agresifnya. Kemudian juga secara fisik ya biasanya terjadi seperti yang tadi disebutkan ya, adanya keluhan-keluhan nyeri seperti demikian juga sering terjadi, atau kelelahan yang berlebihan. Nah, teori terjadinya depresi sendiri kita masih menggunakan sampai saat ini lebih fokus ke bagaimana teori hipotesis monoamin ya berkaitan dengan sistem serotonin, dopamin dan norepinefrin. Nah, juga terkait dengan konteks di otak itu, yaitu yang berkaitan dengan frontal cortex ya, di mana pusat kita untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemikiran, amigdala yang sering saya sebutkan berkaitan dengan memori, hipokampus ya, aksis HPA di mana berkaitan dengan hormon kortisol, dan juga nukleus accumbens ya yang mana banyak sekali berkaitan dengan emosi. Ini adalah beberapa neurotransmitter atau zat kimiawi di otak yang berhubungan dengan sistem di mana orang mengalami depresi, terjadi penurunan serotonin ya, di mana serotonin ini sebenarnya merupakan bentukan dari protein triptofan dan banyak terdapat dalam sistem pencernaan. Jadi tidak heran ada yang bilang kalau moodnya itu menjadi sedih, maka perasaan nggak nyamannya juga seringkali terkait dengan masalah lambung, dan begitu sebaliknya. Serotonin berguna untuk regulasi suasana perasaan, ya mood, berkaitan dengan nafsu makan dan tidur, ya, serta fungsi kognitif, ya mengingat dan belajar. Jadi seringkali orang bertanya, ini kalau misalnya orang yang mengalami depresi mengapa jadi susah mengingat dan belajar? Karena serotoninnya turun, ya jadi tidak terlalu banyak masalah yang berkaitan dengan yang lainnya, malah kadang-kadang mengingat dan belajarnya menjadi problem. Juga ada kondisi yang berkaitan dengan nafsu makan dan tidur, karena ini berkaitan dengan kondisi tersebut. Ya, jadi ini juga neurotransmitter yang berkaitan dengan depresi, yaitu norepinefrin. Ya, dia ada fungsi kesiagaan, sistem reward, ya. Makanya seringkali ini berkaitan dengan kesenangan. Jadi males orang yang mengalami depresi itu nggak ada rasa senang. Berhubungan dengan kondisi yang dopamin, ya sistem dopamin, di mana dopamin ini berhubungan juga dengan fungsi kognitif, adanya motivasi, mood dan tidur, memori, ya, kemudian perhatian dan belajar, serta berhubungan dengan kondisi perilaku yang berhubungan dengan reward system. Jadi ketiga sistem tadi itu berhubungan satu sama lain dalam bagaimana kita mengatasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan depresi. Nah, nanti di dalam video selanjutnya saya akan lebih fokuskan pada pengobatan depresi, di mana saya seringkali sudah menemukan berbagai literasi terkait dengan penggunaan obat, dan itu sudah pernah saya share juga ya kepada teman-teman lewat berbagai macam video yang saya berikan. Dan satu pesan saya sebelum mengakhiri video ini adalah saya berharap teman-teman itu mempunyai kepedulian di dalam bagaimana mengatasi depresi. Kalau misalnya memang depresi itu dialami oleh orang-orang terdekat kita, segeralah ajak mereka datang ke dokter, ya, ke dokter jiwa dalam hal ini dan atau psikolog. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman sendiri mengalami, jangan sampai terganggu kondisinya. Ya, jangan sampai terganggu kondisinya dan menunda-nunda pengobatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit pengingat kembali kepada teman-teman berkaitan dengan depresi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.